Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan membahas penilaian akhir tahun untuk semester genap dan ini bisa dipakai di seluruh Indonesia ya, entah kabupaten maupun kota. Dokumen negara sangat rahasia merupakan kumpulan dari bank soal dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah direvisi. Jadi, adik-adik ketika mempelajari soal ini akan sangat akurat dan sangat membantu ketika nanti melaksanakan ujian penilaian akhir tahun. Nah, untuk mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu PPKN untuk kelas 6. Bagi adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, serta itu merupakan syarat untuk adik-adik nanti mendapatkan file soal ini untuk dijadikan pelajaran di rumah masing-masing. Baiklah, sebelum kita lanjut, marilah kita siapkan dulu. Adik-adik silakan siapkan buku catatannya. Kalau perlu silakan download file ini dulu di deskripsi. Ketika Bapak sudah siapkan linknya, ketika belum Bapak siapkan, silakan pelajari video ini sampai akhir. Baiklah, untuk langsung saja supaya tidak memperbanyak waktu, kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja disebut sebagai titik-titik. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, ataupun D. Perbuatan. Ya, jelas banget ya adik-adik karena ini adalah kesadaran, keywordnya berarti ini adalah tanggung jawab. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah titik-titik. A. Membantu melakukan pekerjaan rumah. Ya, jelas ya. Tapi kita cek dulu, membayar pajak ini tidak, melindungi anggota masih belum kewajiban karena masih anak-anak, mengatur keuangan ini juga bukan ya. Jawabannya adalah yang A, membantu melakukan pekerjaan rumah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kewajiban kita agar bumi terjaga dengan baik yaitu titik-titik. A, membersihkan rumah, bukan ya karena ini tentang bumi. B, menghemat listrik dan air, ya ada kemungkinan benar. C, menghormati guru, bukan karena ini di sekolah. Membuang sampah di sungai, ini malah merusak ya. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu menghemat listrik dan air. Kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh pelaksanaan tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah titik-titik. A, berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, bukan. B. Mengembangkan kepribadian yang baik. Ya, jawabannya adalah yang B. Bravo, mengembangkan kepribadian yang baik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu hak kita di sekolah adalah titik-titik. A. Mematuhi tata tertib sekolah. B. Mendapatkan perlindungan hukum. C. Belajar dengan tekun. D. Mendapatkan pelajaran. Ya, jawabannya adalah yang D, mendapatkan pelajaran. Oh iya, adik-adik, di sini ada keterangan kurikulum 2013. Benar sekali, adik-adik perlu diketahui yang menggunakan kurikulum Merdeka itu hanya untuk kelas 7. Jadi kelas 3, kelas 6 itu masih memakai kurikulum 2013. Jadi adik-adik sudah sangat tepat ketika belajar menggunakan kurikulum 2013 ini. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini merupakan kewajiban kita ketika berdiskusi yaitu titik-titik. A. Tidak memaksakan pendapat. Ya, benar sekali. B. Ini tidak wajib. C. Didengar tidak mengajukan persangkaan. Ini adalah boleh, tapi kewajibannya adalah A. Tidak memaksakan pendapat. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7 adik-adik. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1990, memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual, moral, dan sosial merupakan kategori hak titik-titik. A. Kelangsungan hidup. B. Perlindungan, bukan. C. Tumbuh kembang. Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 8. Air yang kualitasnya buruk akan mempengaruhi tingkat titik-titik. A. Kesuburan. B. Kemanusiaan. C. Kebaikan. D. Kesehatan. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang D, dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut merupakan perbuatan untuk menanggulangi dampak pemanasan global. Kecuali titik-titik. Ya, kecuali ini berarti membeli barang sekali pakai. Nah, ini berarti malah menyebabkan sampah, menyebabkan adanya pemanasan global. Berarti kalau kecuali jawabannya yang A,
Menghemat listrik ini kegiatan yang positif, ini juga positif. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Salah satu cara untuk menjaga kualitas air yaitu titik-titik. A. Membuang limbah ke sungai. Tidak ya. B. Ya, mengadakan reboisasi. Dengan cara reboisasi, maka akan menjaga kualitas air. Lanjut ke soal nomor 11. Yang bukan kegiatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat adalah titik-titik. Yang bukan ya, menciptakan lingkungan. Ya, jawabannya adalah apa adik-adik? Ya, arisan. Ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi ini seperti soal bonus soal nomor 11 ini. Lanjut ke soal nomor 12. Contoh kerjasama dalam mencegah berkembangnya bibit nyamuk di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Membersihkan rumah bersama-sama. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan. B. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, benar jawabannya adalah yang B. Karena ini lingkungan masyarakat ya, ataupun lingkungan sekitar ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Berikut yang bukan manfaat kerjasama adalah titik-titik. A. Pekerjaan cepat selesai. Yang bukan loh ya. B. Pekerjaan ringan menjadi berat. Ya, jawabannya adalah yang B. Karena kerjasama itu dapat menyebabkan pekerjaan cepat selesai, mempererat tali silat persaudaraan, memperkuat rasa persatuan. Ya, jawabannya adalah yang B, yang bukan manfaat. Kita lanjut ke soal nomor 14. Kesehatan bangsa Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal berapa adik-adik? A. 28. Ya, ini adalah 28H ayat 1. Silakan adik-adik hafalkan. Karena kalau ini tidak bisa kita logikakan ya. Soal tentang pasal harus hafal. Lanjut ke soal nomor 15. Berikut merupakan manfaat pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah kecuali titik-titik. A. Terhindar dari gangguan penyakit. B. Meningkatkan semangat belajar. C. Meningkatkan angka absensi karena sakit. Ya, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16. Salah satu cara untuk menjadi negara yang kuat adalah dengan titik-titik. Ya, yaitu adalah dengan cara menciptakan masyarakat yang sehat. Maka akan menjadikan negara kita juga kuat. Kita lanjut ke soal nomor 17. Yang bukan manfaat kebiasaan berolahraga adalah titik-titik. A. Mengendalikan berat badan. Ya, ini tentu mengurangi stres. Ya, mencegah gangguan metabolisme. Ya, jawabannya adalah yang D. Mengurangi kekebalan tubuh. Ini bukan manfaat. Soal nomor 18. Gotong royong membersihkan saluran air merupakan contoh titik-titik. A. Kerja keras. Bukan. B. Kepedulian. B. Kerjasama menuju masyarakat sehat. Ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 19. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat yaitu titik-titik. A. Melaksanakan piket kelas. Nilai lingkungan sekolah ya, berarti lingkungan sekolah yang sehat. Ya, jawabannya adalah yang A. Dengan adanya piket kelas maka akan menyebabkan lingkungan sekolah itu menjadi bersih dan sehat. Lanjut ke soal nomor 20. Salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan titik-titik. A. Kerja keras tanpa istirahat. B. Terus belajar meskipun sedang sakit. Ini bukan. Iya, jawabannya adalah yang C. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Yang D ini juga bukan. Baiklah adik-adik, ini mohon maaf kakak potong videonya untuk part pertama supaya tidak terlalu besar ketika kakak upload. Silahkan tuliskan di kolom komentar apabila menginginkan pembahasan untuk part kedua soal nomor 21 sampai soal nomor 40. Kemudian juga ada isiannya. Nah, ataupun ketika kakak sudah upload linknya, silahkan lihat di deskripsi ya. Di deskripsi akan ada link untuk part kedua, jadi bisa diklik di situ. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Dan kakak doakan semoga ujiannya nanti lancar. Banyak soal yang keluar dari soal yang kita pelajari kali ini.
Sekian dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.